Abian tertawa terbahak-bahak mendengar adiknya minum Congyang. Buat kalian yang orang Semarang atau pernah tinggal di Semarang, pasti pernah dengar ataupun pernah minum minuman alkohol ini. Rasanya beneran mirip obat batuk, menurut autor sih. Nggak munak, Eike pernah cobain sekedar kepo rasa. Kok Mas Abian tahu minuman itu? Tanya Savitri. Diajak Sofyan dan Ricky. Jadi setahun lalu aku kan memeriksa AJ Corp di sini terus diajak ke Semarang sama dua orang itu soalnya Tante Vinin pesan lumpia sama temannya di Semarang. Nah karena pesanan lumpianya baru jadi besoknya, kita nginep nih di Semarang. Malamnya kita kuliner nih terus temannya Sofyan ngajak minum, dikasih itu. Sofyan dan Ricky itu siapa? Tanya Jaehyun bingung. Sofyan dan Ricky itu bodyguard ayah kandungnya Yoshua Akandra. Sofyan pacaran sama adiknya Yoshua, Sabrina Akandra, jelas Savitri. I'm a little bit confused. Jaehyun nyengir, nanti aku terangkan di papan tulis. Serahkan pada bu guru ini. Savitri menepuk dadanya. Jadi pas kamu bilang kamu minum itu, Mas Abian jadi ketawalah. Kalau kata Sofyan, saya itu omben gendeng, minuman merakyat minuman gila, minuman merakyat. Jaehyun dan Savitri melongo. Ono-ono wae istilahnya, kekeh Savitri. Ketiganya pun mulai ngobrol macam-macam tapi lebih banyak Savitri yang menceritakan murid-muridnya yang lucu-lucu dengan berbagai macam ulahnya. Kedua pria tampan beda ras itu menatap bu guru heboh itu dengan perhatian yang berbeda. Abian seperti biasa menatap sayang ke adiknya, sedangkan Jaehyun menatap geli melihat ekspresi Savitri yang heboh. Tanpa mereka sadari, Eka Danta yang baru saja dari tempat temannya hendak membeli wedang jahe di wedangan gareng, mengurungkan niatnya karena melihat Savitri bersama dengan dua orang pria yang sangat dikenalnya. Pria Korea yang dilihatnya di ruang kerja Savitri dan pria bule yang ditemuinya di pesta pernikahan. Rupanya karena mereka, kamu menolakku. Eka Danta berperang dengan dirinya sendiri antara ingin menghampiri gadis itu atau tidak. Namun akhirnya Eka Danta memilih untuk meninggalkan tempat itu karena melihat bagaimana gadis itu tampak bahagia bersama dengan kedua pria tampan di sana. Hari Minggu ini rumah Savitri kedatangan Yoshua, Miki, Sabrina dan Sofyan. Keempatnya ingin mengajak Savitri dan Abian jalan-jalan ke Kemuning. Lah kalian naik mobil apa? Tanya Savitri. Range Rover, kita dua mobil saja gimana? Yoshua menatap ke kedua sepupunya. Iyalah dua mobil, Range Rover kan cuma 5 seat, balas Savitri. Kendoro dongker yuk, ajak Miki. Mangkat berangkat tok toya, ucap Savitri semangat. Dan dua mobil itu pun keluar dari halaman rumah Savitri dan saat itu Jaehyun keluar dengan pakaian santai. Yoshua menatap Jaehyun dengan tatapan penasaran tapi karena dia satu mobil dengan istrinya dan adik serta calon adik iparnya, dia tidak bisa bertanya pada Savitri yang berada di mobilnya. Kapan-kapan kesini tanpa Miki dan Sabrina. Jaehyun menatap mobil Range Rover hitam itu dan memperhatikan pengemudinya. Dirinya tampak terkejut melihat bahwa orang itu adalah Yoshua Akandra, salah satu ahli IT dan saudara sepupu ipar Duncan Blair. Pada mau kemana? Jaehyun sendiri memilih untuk menikmati hari di rumah apalagi sudah beberapa hari ini dia sibuk dengan banyak pesanan di pabriknya dan otaknya butuh istirahat. Sayang, tetangga depan lagi pergi. Kan lumayan gangguin kalau dia di rumah. Jaehyun pun kembali masuk ke dalam rumah. Hibernasi enak nih. Pabrik tekstil Kim Sukoharjo. Hari Senin pagi ini adalah hari padat nasional apalagi ditunjang dengan lagu milik The Boomtown Rats yang berjudul I Don't Like Monday. Tell me why I don't like Monday. I wanna shoot the whole day down. Ketika Jaehyun sedang sibuk meeting, Yoshua datang ke pabriknya dengan mengatasnamakan AJ Corp meskipun tidak ada janji sebelumnya namun pria blasteran Korea, Jawa itu penasaran dengan tetangga adiknya. Jaehyun sendiri terkejut ketika mendengar dosen matematika Tokyo University itu datang dengan bendera AJ Corp. Suruh dia masuk, ucap Jaehyun ke Yuda. Tak lama masuklah Yoshua ke dalam ruang kerja Jaehyun. Kim Jaehyun. Jaehyun mengulurkan tangannya yang disambut Yoshua. Yoshua Kim Akandra. Kim Brothers, senyum Jaehyun. Ada angin apa ahli iklan Pratomo kemari? Pria itu mempersilahkan Yoshua duduk. Mau sampai kapan kamu menyembunyikan pada Savitri bahwa kamu bisa berbahasa Indonesia? Senyum Yoshua geli. Jaehyun terbahak. Sampai waktunya tiba, aku ingin melihat ekspresi wajahnya. Ibumu orang Indonesia kan? Kirana Kim. Yes. Sis, aku rasa kamu datang kemari bukan karena aku bisa bahasa Indonesia saja kan? Jaehyun menatap serius ke pria yang sama dengan dirinya, blasteran Korea.
Aku hanya ingin tahu banyak tentangmu, jawab Yoshua tenang. Jaehyun menatap Yoshua dengan bingung. Apa yang ingin kamu ketahui, Hyung? Meskipun sejujurnya aku bisa mencari aibmu di Seoul, tapi alangkah enaknya jika kamu bicara sendiri. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu siapa teman adikku. Yoshua tersenyum. Well, aku bikin gegeran di Gangnam, cengir Jaehyun. Aku pergi bersama dengan beberapa temanku dan kami terlalu mabuk hingga merusak bar. Yang mengakibatkan kami masuk sel dan momiku marah besar jadi mengirimku kemari. Aku diminta bertanggung jawab atas banyak orang di sini sebagai hukumanku. Parah juga ya kamu bikin kacaunya di Gangnam, kekeh Yoshua saat mencari berita tentang Kim Jaehyun, putra Kim Yang-ji dan Kirana Putri. Makanya momi ngamuk berat, gelak Jaehyun. Yoshua tersenyum. Dan kamu di sini bagaimana? Fan meskipun pada awalnya aku merasa dipindahkan ke kota yang menurut aku masih kalah sama Seoul. Ternyata sangat menarik terutama adikmu itu yang barbar. Apakah kamu tertarik dengan Savitri? Jaehyun menggelengkan kepalanya. Saat ini belum karena so far kami nyaman dengan kondisi sekarang, teman yang menyenangkan. Memangnya Savitri sudah mendapatkan pria yang ganteng dan membagongkan? Yoshua tertawa. Belum tapi jika dia menemukan, aku berharap orang yang sudah aku screening dengan baik. Apakah aku di screening juga? Siapa yang dekat atau berusaha dekat dengan keluarga aku? Pasti aku screening dalam artian kami mencari background keluarganya. Apakah kamu pemadat atau alkoholik karena kami tidak mau anggota keluarga kami berteman dengan orang-orang seperti itu. Aku bukan pemadat Hyung, hanya saja suka minum soju tapi bukan alkoholik. Aku masih tahu batasannya hanya pas di Gangnam memang kebablasan, ucap Jaehyun. Aku adalah orang yang paling anti psikotropika karena jauh lebih merusak tubuh dibandingkan dengan alkohol ataupun rokok. Lagi pula, adikmu kan selalu manggil aku Jusi yang menyamar menjadi opa. Yoshua terbahak. Savitri memang seenaknya. Tapi adikmu memang lucu. Seperti tidak ada beban hidup. Sebenarnya Savitri dulu tidak seperti ini, Jaehyun. Adikku satu itu adalah korban bullying saat SMP kelas 1 ketika para teman-temannya tahu dia putri Reza Pratomo. Dan mereka memalaknya padahal Savitri itu sudah belajar judo sabuk coklat. Awalnya Savitri tidak mau meladeni tapi mereka semakin melunjak. Akhirnya dihajarlah mereka. Jaehyun melongo. Dihajar. Kamu bisa bayangkan, 10 anak perempuan kelas 3 SMP mengeroyok anak kelas 1 SMP hanya karena adikku anak orang kaya dan populer. Sejak saat itu, Savitri menjadi barbar dan mulutnya nggak ada filter karena sebagai defense mechanism dirinya. Dan omku, Stephen Blair, harus membereskan semua tuntutan para orang tua siswi kelas 3 itu dengan membongkar aib mereka satu persatu. Aku dan ayah Abian berjibaku membongkar skandal orang tua mereka. Astagfirullah, kalian itu ya, kekeh Jaehyun. Dan Savitri seolah memberikan sinyal, lu macem-macem, kaki lu patah. Dengan dia mengikuti semua pertandingan judo baik tingkat sekolah maupun tingkat provinsi hingga nasional. Jaehyun melongo, adikmu itu juara judo, oh yeah. Jadi jika kamu suatu saat nanti tiba-tiba ada momen jatuh cinta dengan adikku, setidaknya aku sudah memberitahukan padamu jangan membuatnya dia ngamuk kalau tidak mau punggungmu memar. Jaehyun hanya meringis. SMKN 11 Surakarta. Haat Sihineng. Lagi-lagi Savitri bersin keras di ruang bimbingan konselingnya. Kampret, siapa lagi gibahin gue? Nggak mungkin opa kan? Wong aku nggak bikin masalah kok. Kamu flu? Tanya Dina. Neck flu? Berarti Raksidoning Tokyo tidak jadi ke Tokyo dong. Jadilah, ini cuma bersin kena gibah. Balas Savitri sambil nyengir. Memang siapa yang gibahin elu? Balas Anita, menilik dari bersinku yang super melengking, sepertinya saudara gue deh. Ketiga rekan Savitri hanya melengos sebal. Bukannya kamu kalau bersin memang melengking gitu? Tanya Titi. Lo nadanya masuk mana dulu Bu Titi? A minor atau D mayor? Bu Titi melongo. Memang pakai nada gitu ya Saf? Iyalah, semua yang keluar dari mulut kita itu ada nadanya. Mau A minus atau D plus itu bernada Bu, balas Savitri yakin. Nekku wikiye biji zaman kuliah, Savitri. Bukan nada suara, cebik Anita kesal. Oh salah ya, Savitri menatap polos. Wis bubar, malah kebelandrak ning endi-endi, ujar Dina. Ndelok lok, marake otakku meretelit lihat lok, bikin otakku rontok keluh Savitri sambil menatap layar laptopnya. Pantas dekne jawabannya ora jelas, lawong otak emreteli, gumam Anita. Rumah kediaman Pratomo Manahan Solo.
Savitri memarkirkan motor Kawasaki Ninja-nya ke dalam garasi. Beberapa hari diantar jemput oleh Abian, membuatnya rindu menggeber si Pinky Saki. Usai meletakkan helm kesayangannya di dalam lemari khusus, Savitri berbalik dan terkejut melihat Ekadanta berada di balik pagar sedang mengobrol dengan Pak Dewo. Mau ngapain orang itu kemari? Benar deh. Duh, mana Mas Abian lagi ke AJ Corp, ada meeting sama Om Rudy pula. Jaehyun yang dalam perjalanan pulang, terkejut melihat Ekadanta, guru yang ditemuinya saat menemui Savitri usai insiden keributan di jalan, berada di pagar rumah mewah Savitri. Dilihatnya gadis itu berjalan menuju pagar menghampiri Ekadanta. Wajah Savitri tampak kesal dan seingat Jaehyun, gadis itu sudah menolaknya beberapa kali. Merkim, apa saya dibutuhkan lagi nanti? Tanya Pak Harto ke bosnya. Tidak Pak Harto, Anda boleh pulang. Baik Merkim. Pak Harto pun memarkirkan mobil mewah hitam itu ke dalam garasi dan Jaehyun pun berjalan menuju pagar rumahnya karena kepo mendengar ribut-ribut. Asteris. Jadi benar kamu itu adalah Putri Reza Pratomo? Tanya Ekadanta. Memang Pak Ekadanta tahu dari siapa? Balas Savitri judes. Aku berusaha mencari tahu dan Pak Agus keceplosan mengatakan kalau kamu adalah anak Reza Pratomo CEO PRC Group. Dasar Agus agak gundul sedikit padahal aslinya banyak. Savitri mengumpat dalam hati. Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Kamu berarti bibit bebek bobotnya bagus. Bisa aku perkenalkan dengan kedua orang tuaku. Savitri melongo. Kalau ada komet nyasar ke bumi, tolonglah hajar pria yang tidak punya kema asteris luan tingkat awan kinton. Dengar ya Pak Ekadanta Hirawan terhormat. Saya memang tidak mau dengan Anda karena dua pasal. Pasal 1, saya tidak mencintai Anda sama sekali. Pasal 2, saya tahu aib Anda yang seorang player. Pasal 3, kalau masih ngeyel, baca lagi pasal 1 dan 2. Paham, bentak Savitri kesal. Tapi aku cinta kamu Dik Savitri. Oh sekarang kamu bilang cinta tapi 3 bulan lagi kamu bakalan bosan Pak dan akan cari cewek lain. Begitu kan modus operandi kamu? Memangnya kamu sudah punya kekasih? Kamu pun juga sama playernya denganku. Pergi dengan 2 pria ke wedangan gareng. Savitri melongo. Kamu stalking saya lagi. Aku tidak sengaja melihat kamu dengan 2 pria asyik mengobrol. Pak, kadang apa yang terlihat, tidak sesuai dengan asumsi Anda. Ucap Savitri sengit. Apa kamu sudah punya pacar? Savitri tampak terdiam tapi matanya melihat 2 orang pria berdiri di belakang Ekadanta. Sudah. Siapa? Dia. Savitri menunjuk ke salah satu pria yang berdiri di belakang Ekadanta yang membuat pria itu menoleh ke belakang. Yang benar saja Dik.